Shalom, selamat bertemu kembali dalam program Gospel Talk di minggu ini, di hari Rabu ini. Kita akan belajar lagi firman Tuhan, karena itu sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, di tengah situasi yang tetap mencekam seperti sekarang ini, biarlah Engkau datang melalui firman-Mu, berbicara, membekali kami, menguatkan kami, memenuhi kami dengan pengharapan-Mu. Karena itu, waktu ini kami serahkan ke dalam pertolongan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, saya memutuskan membahas tema firman Tuhan pada saat ini, di bawah tema kedaulatan dan ketetapan Allah dalam hubungannya dengan COVID-19. Sekali lagi, tema kita adalah kedaulatan dan ketetapan Allah dalam hubungannya dengan COVID-19. Ini tema yang tidak gampang, juga tema yang kontroversi, tetapi inilah yang dibukakan oleh Alkitab tentang keberadaan Allah. Dan itu yang akan menjadi pokok pembahasan kita. Saudara, hampir di seluruh dunia, coronavirus disease 2019 atau yang disingkat COVID-19 telah mewabah secara luar biasa. PBB mengakui ada 241 negara di dunia, walaupun hanya 193 negara yang menjadi anggota PBB. Ya, dari 241 negara, hanya 193 yang menjadi anggota PBB. Nah, dari 241 negara, ya, per hari ini telah ada 211 negara yang positif tertular COVID-19 ini. Jadi sudah melebihi negara-negara anggota PBB yang 193. Sudah 211 negara dengan jumlah yang tertular 1.425.716 orang. Luar biasa. 1.425.716 orang yang positif tertular. Dari jumlah itu 81.968 orang telah mati karena tertular virus corona ini. Jadi ini sungguh luar biasa, wabah yang luar biasa yang melanda sudah hampir seluruh dunia. Saudara, yang menjadi pertanyaan atau timbul pertanyaan yang cukup menggelitik, bagaimana hubungan antara kedaulatan dan ketetapan Allah dengan wabah COVID-19 ini? Apakah itu berarti Allah kehilangan kontrol atas COVID-19 ini? Apakah kedaulatan Allah dikalahkan oleh COVID-19 ini? Seperti itu mungkin muncul pertanyaan. Atau apakah COVID-19 ini merupakan ketetapan Allah, kehendak Allah, keputusan Allah? Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk sehubungan dengan kedaulatan Allah. Ya, orang mungkin mempertanyakan, jangan-jangan Allah sudah dikalahkan dengan COVID-19 sehingga kedaulatannya dan ketetapannya tidak lagi mengontrol dan terwujud di dalam dunia ini. Karena itu, tema ini sangat penting untuk kita bahas dan kita pelajari. Ada 6 hal penting yang akan kita pelajari melalui pembahasan kita pada saat ini. Yang pertama, kita akan melihat tentang kedaulatan dan ketetapan Allah dalam Alkitab. Atau apa kata Alkitab tentang
kedaulatan, dan ketetapan Allah. Yang pertama kita lihat di layar dalam Mazmur 103 ayat 19. Sekali lagi Mazmur 103 ayat 19 dikatakan demikian. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Tuhan bertata di sorga, tapi juga kerajaannya, kekuasaannya, pemerintahannya, kedaulatannya berkuasa atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu berarti di sorga dan di bumi. Atas segala sesuatu berarti tidak ada yang terkecuali, bahkan hal-hal yang terkecil sekalipun. Ya, bahkan Alkitab mengatakan rambut di kepala kita pun dihitung. Ya, tidak diizinkan jatuh tanpa keputusannya, tanpa kehendaknya, tanpa kedaulatannya. Begitu juga burung di udara dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kerajaannya, kekuasaannya, pemerintahannya, kedaulatannya berkuasa atas segala sesuatu. Jadi tidak ada kompromi di sini. Allah berdaulat atas segala sesuatu, kehendaknya, ketetapannya yang terjadi atas segala sesuatu. Yang kedua, Mazmur 135 ayat 6 dikatakan, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Artinya kehendaknya yang jadi di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Lagi-lagi ini mendukung ayat sebelumnya bahwa dia bertahta di sorga, tapi kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Dan di sini ditegaskan, kehendaknya itu terjadi di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Jadi mutlak tidak perlu dipertanyakan bahwa segala sesuatu di sorga dan di bumi tetap dalam kedaulatan dan ketetapan Allah. Dikatakan lagi dalam Amsal 16 ayat 33, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Jadi waktu kita melempar undi untuk memutuskan untuk siapa yang menang, ya, itu ada pemenangnya. Tetapi ayat ini berkata, setiap keputusan yang terjadi dari undi itu berasal dari Tuhan. Kita mungkin berpikir atau seringkali berpikir bahwa itu hanya kebetulan, faktor kebetulan, faktor untung, tetapi ini dikatakan tidak. Itu keputusannya berasal dari Tuhan. Pemenangnya, hasilnya itu tetap dalam kedaulatan, kehendak, ketetapan Tuhan. Jadi Amsal 16 ayat 33 menegaskan tentang hal itu. Selanjutnya saudara, dalam Yesaya 46 ayat 9 sampai 10 dikatakan, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, perhatikan, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Jadi lagi-lagi ayat ini menegaskan keputusan Tuhan, kehendak Tuhan yang akan terlaksana. Allah berdaulat, ketetapannya berdaulat, seperti itu. Yang terakhir, ya, Kisah Rasul 4 ayat 27 sampai 28 dikatakan, sebab sesungguhnya telah berkumpul di kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel untuk melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi, perhatikan, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu.
Jadi memang yang membunuh Tuhan Yesus, yang menyalibkan sampai mati Tuhan Yesus adalah Herodes, Pontius Pilatus, dan suku-suku bangsa Israel. Mereka yang melakukan itu. Tetapi walaupun mereka yang melakukan kejahatan itu, tanpa mereka sadari kejahatan itu justru untuk melaksanakan, mewujudkan ya kehendak Allah, ya, untuk melaksanakan dikatakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu bagi Tuhan Yesus. Dalam perjanjian kekal Allah Tritunggal, Allah Anak itu bertugas untuk sebagai eksekutor, pelaksanaan penciptaan dan keselamatan, ya, dan untuk melaksanakan keselamatan dalam penyelesaian dosa dan hukuman dosa, Tuhan Yesus harus datang, ya, harus datang untuk menyelesaikan masalah dosa dan upah dosa manusia. Seperti itu. Jadi dia harus mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, tapi bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mission selesai. Selesai misinya. Selesai. Itu tujuan kedatangan Yesus. Kita sekarang sudah pada minggu sengsara terakhir. Hari Jumat kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, dalam merayakan sengsara Yesus, penderitaan Yesus. Ya, itu luar biasa. Herodes, Pilatus, dan suku-suku Israel menyalibkan dia. Tetapi itu semua terjadi karena memang itulah kehendak Allah untuk penyelesaian dosa dan upah dosa saudara dan saya. Inilah beberapa ayat yang menegaskan tentang kedaulatan dan ketetapan Allah. Ya, banyak ayat lagi dalam Alkitab penuh dengan ayat-ayat yang menegaskan tentang kedaulatan dan ketetapan Allah ini, tetapi inilah beberapa ayat yang saya bagikan. Yang kedua, dari ayat-ayat ini, ya, dan dengan memperbandingkan dari hal doktrin Allah yang dibukakan dalam Alkitab, maka kita dapat membuat definisi tentang kedaulatan dan ketetapan Allah. Kedaulatan dan ketetapan Allah berarti bahwa Allah dari kekal hingga kekal. Jadi Allah ada dalam kekekalan, hidup dalam kekekalan, berkarya dalam kekekalan, di dalam opera ad intra, di dalam dirinya dalam kekekalan, dan apa yang dia sudah kerjakan dalam kekekalan sebagai opera ad intra dimanifestasikan dalam konteks waktu kronos sebagai opera ad extra. Tapi itu dikerjakannya dalam kekekalan. Jadi kedaulatan dan ketetapan Allah berarti Allah dari kekal hingga kekal, berada di atas segala sesuatu, melampaui segala sesuatu, memerintah dan mengontrol segala sesuatu, ya, secara mutlak. Jadi semua dia perintah, semua dia kontrol secara mutlak. Karena dia Allah yang maha kuasa, ya. Dan yang dalam kekekalannya telah menetapkan secara efektif, jadi pasti terjadi, segala sesuatu yang akan terjadi yang tujuannya bagi kemuliaannya berdasar pada keutuhan, kasih, kebenaran, keadilan, dan kuasa Allah. Jadi saudara, dia tetap memerintah, mengontrol, ya, secara mutlak segala sesuatu, dan kehendaknya lah yang secara efektif jadi tujuannya bagi kemuliaannya, ya, berdasarkan kasih, kebenaran, keadilan, dan kuasanya. Kita seringkali mencari kemuliaan dengan menghalalkan segala cara, ya, tetapi Allah tidak. Ya, Allah bertujuan, kedaulatan dan ketetapannya bertujuan untuk kemuliaannya, tetapi jangan takut. Tetap berdasarkan kasih, kebenaran, keadilan, dan kuasa Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang kurang
di dalamnya. Westminster Confession of Faith menyatakan bahwa Allah melalui keputusan kehendaknya sendiri yang paling bijaksana dan kudus. Jadi saudara, keputusan kehendaknya itu muncul dari bijaksananya yang paling kudus. Bijaksananya yang paling kudus. Jadi dari pengetahuan yang tertinggi dan tanpa dosa, terpisah dari segala dosa. Sehingga dikatakan Westminster Confession menyatakan bahwa Allah melalui keputusan kehendaknya sendiri yang paling bijaksana dan kudus secara bebas. Jadi itu hak prerogatifnya sebagai pencipta, sebagai Allah. Secara bebas dan tidak berubah. Ingat, tidak berubah. Karena Allah tidak pernah berubah. Doa saudara tidak akan merubah Allah. Keputusan Allah. Jangan saudara berpikir doa saudara berkhasiat merubah keputusan kedaulatan Allah. Tidak bisa. Tidak bisa. Kedaulatan dan ketetapan Allah tidak berubah. Tidak akan pernah berubah. Berdasarkan itu dia telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi sejak dalam kekekalan. Kekekalan sejak ini saya pakai dalam kutip karena kekekalan itu tidak ada bahasa sejak. Itu terus menerus. Jadi sekali lagi Westminster Confession menyatakan bahwa Allah melalui keputusan kehendaknya sendiri yang paling bijaksana dan kudus secara bebas dan tidak berubah. Saudara tidak mungkin berubah itu. Telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi sejak dalam kekekalan. Jadi tetap kedaulatan dan ketetapan Allah yang berlaku termasuk dalam peristiwa yang luar biasa saat ini dengan COVID-19 ini. Dengan COVID-19 ini. Itu jelas saudara. Itu jelas. Selanjutnya yang ketiga, kita dapat merumuskan, menyimpulkan tentang karakter kedaulatan dan ketetapan Allah berdasarkan ayat-ayat tadi, berdasarkan doktrin Allah yang dibukakan dalam bagian-bagian Alkitab yang lain. Kita dapat membuat juga kesimpulan tentang karakter dari kedaulatan dan ketetapan Allah. Karena Allah adalah kekal dan mutlak. Karena dia maha kuasa. Dia kekal dan maha kuasa sehingga karena Allah adalah kekal dan mutlak, maka karakter kedaulatan dan ketetapannya adalah kekal, mutlak, penuh hikmat, penuh pengetahuan, kudus. Jadi jangan takut saudara dengan kedaulatan dan ketetapan Allah. Pasti saudara itu bersifat kekal, penuh hikmat, penuh pengetahuan, tidak ada yang meleset, dia tahu apa yang terbaik, apa yang saudara perlukan, kudus tanpa dosa. Jadi saudara jangan takut terima kehendak Tuhan. Oleh sebab itu doa tertinggi adalah doa jadilah kehendakmu. Karena kepercayaan bahwa kehendak Allah itu mutlak, kudus tanpa dosa, muncul dari kesempurnaan hikmat dan pengetahuan. Tidak berubah, tidak akan pernah berubah. Saudara yang berubah. Kedaulatan dan ketetapan Allah tidak pernah berubah. Tanpa syarat, bukan karena saudara lebih baik atau lebih jahat, seperti itu, tanpa syarat. Universal, artinya berlaku umum atas segala sesuatu di sorga dan di bumi, dan untuk segala makhluk. Permisif. Apa ini permisif? Permisif artinya mengizinkan. Contohnya, Allah maha kudus, maha suci, maha benar, maha adil. Tidak ada satu titik dosa dalam dirinya. Kenapa muncul dosa? Nanti kita akan belajar. Itulah ketetapan yang bersifat permisif, diizinkan. Yang semuanya bertujuan bagi kemuliaannya berdasarkan keutuhan, kasih, kebenaran, keadilan, dan kuasanya yang mutlak. Ini karakter kedaulatan dan ketetapan Allah. Puji Tuhan, Allah kita berdaulat, ketetapannya
berdaulat atas langit dan bumi, atas segala keadaannya. Dan itu muncul dari keberadaannya yang kekal, penuh hikmat, penuh pengetahuan, kudus, tidak berubah, tanpa syarat, universal, permisif. Tidak ada yang terjadi ya secara kebetulan. Ya, seperti itu. Yang berikut, yang keempat, paham dan sikap manusia terhadap kedaulatan dan ketetapan Allah. Paham dan sikap manusia terhadap kedaulatan dan ketetapan Allah. Kita harus mengerti apa yang terjadi dalam dunia ini. Paham apa yang ada yang mempengaruhi sikap manusia terhadap kedaulatan dan ketetapan Allah. Paham yang pertama, ateisme. Ya, ateisme. Ateisme tidak percaya adanya Allah. Sebenarnya ini tidak alkitabiah. Karena di dalam diri semua manusia ada pengetahuan dasar akan Allah. Ada pengetahuan dasar akan Allah, tetapi ateisme menolak, menyangkali itu. Inilah ateisme. Ya, ateisme secara teoritis tapi juga secara praktis. Seperti itu, saudara. Menyangkali Allah, itulah ateisme. Nah, orang ateisme seperti ini pasti menolak Allah, termasuk menolak kedaulatan dan ketetapan Allah. Sehingga ini muncul sebagai paham, tetapi juga muncul dalam tingkah laku mereka sesuai dengan paham ateisme mereka. Paham yang kedua, paham deisme. Apa itu deisme? Mereka percaya Allah ada. Mereka percaya Allah yang menciptakan makhluk hidup yang sederhana. Tetapi setelah Allah ciptakan, Allah biarkan, Allah tinggalkan, berkembang secara mekanis, mau jadi apa terserah. Tidak ada lagi hubungan antara Allah dan manusia. Allah adalah nomenon, manusia dengan alam semesta itu fenomenon, tidak ada hubungan lagi. Inilah deisme. Allah itu transenden, tidak imanen, sehingga tidak ada hubungan. Allah ciptakan makhluk hidup yang sederhana di dalam air seperti protoplasma, sintoplasma, yang kemudian berevolusi miliar tahun sehingga menjadi macam-macam. Ada yang menjadi semut, ada yang menjadi pohon, ada yang menjadi babi, ya ada yang menjadi manusia. Seperti itu, saudara. Itu deisme. Allah biarkan berkembang dengan sendirinya menjadi apa? Tetapi ateisme maupun deisme bingung, tidak bisa menjawab. Kalau semuanya berkembang dari makhluk sederhana, mestinya semuanya sama mempunyai moralitas. Kenapa cuma dalam dunia manusia ada moralitas? Dalam dunia makhluk hidup lain, binatang tidak ada moralitas. Ayam tidak ada moralitas. Seperti itu, saudara. Hanya di manusia. Mengapa? Mengapa tidak sama? Padahal sama-sama dari makhluk hidup sederhana tadi yang berevolusi. Seperti itu. Jadi, saudara, paham deisme ini ya pasti tidak akan percaya. Mereka percaya ada Allah, tapi tidak percaya bahwa Allah berdaulat dan ketetapannya ya memerintah atas dunia ini. Karena tidak ada hubungan antara Allah di sana dan di sini. Tidak ada hubungan lagi. Jadi mereka jelas menolak kedaulatan dan ketetapan Allah. Yang ketiga, paham teisme. Teisme. Paham teisme adalah paham yang percaya bahwa Allah ada, ya, transenden, dia berada di sana, jauh di sana, tetapi juga imanen, ada di sini, ya. Dan sekaligus ya kedaulatan dan ketetapannya ada atas segala sesuatu dalam dunia transenden dan dunia imanen. Jadi Allah berdaulat, ketetapannya yang jadi. Inilah saudara kepercayaan kita. Kepercayaan kita. Jadi jangan kaget kalau ada yang menolak kedaulatan dan ketetapan Allah karena ada ateisme dan deisme. Seperti itu. Yang berikut yang akan kita lihat, yang kelima. Ya, timbul pertanyaan. Bagaimana kedaulatan dan ketetapan Allah dalam hubungannya dengan wabah COVID-19 ini? Ya, kalau
Allah berdaulat, berketetapan, bagaimana hubungannya? Yang tadi di pendahuluan kita sudah tanyakan. Apakah kedaulatan Allah dikalahkan, ketetapan Allah dikalahkan, ya, sehingga tidak bisa mengontrol COVID-19? Atau seperti apa? Kita akan lihat. Yang pertama, Allah yang berdaulat dan yang berketetapan adalah, ingat, Allah yang maha kasih, maha benar, maha adil, dan maha kuasa. Perhatikan, saya ulangi lagi. Allah yang berdaulat dan berketetapan adalah Allah yang maha kasih, maha benar, maha adil, maha kudus, dan maha kuasa. Maha artinya mutlak. Ya, tidak terbatas. Seperti itu. Jadi dari keberadaan Allah seperti ini, tidak mungkin ada setitik dosa dalam diri Allah, dan tidak mungkin keluar dari diri Allah setitik dosa sekalipun. Jadi tidak mungkin keluar dosa dan kejahatan dari keberadaan dan hakikatnya yang maha kasih, maha benar, maha adil, maha kudus, dan maha kuasa. Jadi sekali lagi, jangan berpikir ya dosa dengan segala manifestasinya termasuk wabah COVID-19 ini itu datang dari Allah. Tidak. Tidak mungkin keluar dari Allah yang maha kudus, maha suci, maha benar, maha kuasa itu, dan maha kasih itu. Tidak mungkin. Jadi dari mana? Dari mana? Ya. Karena hakikat Allah adalah tanpa dosa, maka malaikat dan manusia ciptaannya diciptakannya tanpa dosa. Itu sebabnya setelah Allah menciptakan semuanya, dalam Kejadian 1 ayat 31, Allah berfirman, sungguh amat baik. Tidak sempurna, tapi sungguh amat baik, tanpa dosa. Tetapi punya kehendak bebas untuk bisa pilih berdosa, bisa pilih tidak berdosa. Jadi perhatikan, karena Allah tanpa dosa, maka dia menciptakan malaikat dan manusia, secara khusus manusia, tanpa dosa, tapi punya kehendak bebas, bisa pilih berdosa, bisa pilih tidak berdosa. Keadaan tanpa dosa dengan kehendak bebas seperti ini, keadaan yang tanpa dosa, tidak berdosa, seperti itu. Tapi pada saat, perhatikan, pada saat khususnya manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih berdosa, memilih tidak taat kepada perintah Allah, maka akibatnya muncul dosa dengan segala manifestasinya. Jadi perhatikan saudara, dosa itu tidak masuk dalam ranah kausalitas, teori sebab akibat. Karena Allah berdosa, Allah ciptakan manusia ada dosanya, maka akibatnya manusia berbuat dosa. Itu teori kausalitas. Tidak masuk dalam ranah itu. Allah tanpa dosa, menciptakan manusia tanpa dosa, tapi punya kehendak bebas, bisa berdosa, bisa tidak berdosa, dan mereka pilih berdosa. Akibat mereka pilih berdosa, maka saudara, ya, baru di situ muncul dosa dengan segala manifestasinya. Jadi sekali lagi, dosa tidak keluar dari Allah, itu akibat memilih untuk tidak taat kepada Allah. Jadi saudara, Allah bukan Allah yang otoriter, yang menciptakan malaikat dan manusia, hanya punya satu kehendak, tidak punya kehendak bebas, hanya punya satu kehendak, yakni yes. Seperti itu, tidak. Ya, orang berpikir mestinya Allah ciptakan begitu supaya nggak ada pelanggaran, nggak ada pemberontakan. Kalau itu yang Allah lakukan, itu bukan moralitas. Allah ingin manusia memilih dengan rela untuk taat kepadanya. Itulah moralitas tertinggi. Di tengah pilihan tidak taat dan taat, manusia secara rela memilih untuk taat. Itulah moralitas. Allah ingin moralitas itu ada dalam diri manusia. Sehingga dia pilih tidak menciptakan manusia tanpa kehendak bebas. Jadi tanpa dosa, bisa tidak berdosa. Akibat pilih berdosa, maka timbul dosa.
dan segala manifestasinya. Sejak itu muncullah dosa. Jadi saudara, kalau sebelumnya Adam dan Hawa tanpa dosa, bisa berdosa, bisa tidak berdosa, setelah jatuh dalam dosa, mereka menjadi berdosa. Jadi statusnya dulu tanpa dosa, sekarang menjadi berdosa, sehingga keturunannya setelah itu juga berstatus berdosa, tetap punya kehendak bebas, bisa pilih berdosa, bisa pilih tidak berdosa, tetapi dua-duanya tetap muncul dari keadaan berdosa, sehingga semuanya sudah tercemari oleh dosa. Itu sebabnya Alkitab mengatakan kesalehanmu seperti kain kotor, total depravity, ya. Tidak bisa menyelamatkan saudara dan saya. Inilah yang terjadi saudara. Muncullah dosa dengan segala manifestasinya termasuk COVID-19 ini saudara. Ya, sejak saat itu terjadi ketidaknormalan, ketidakseimbangan dalam dunia. Ya, manusia lahir cacat. Ada kasihan yang cacat kromosom, ya, kromosom wanita, tapi berada dalam tubuh laki-laki. Ada yang buta sejak lahir, mulai terjadi ketidakseimbangan dalam ekosistem, terjadi gempa, terjadi mutasi-mutasi virus, ya, ke dalam manusia, mulai terjadi ketidaknormalan, ketidakseimbangan dalam dunia, termasuk ketidaknormalan, ketidakseimbangan virus corona ini, saudara. Termasuk di dalamnya seperti itu. Maka sejak saat itu muncullah kejahatan dan semuanya cenderung menjadi jahat, termasuk virus corona ini yang bermutasi kepada manusia. Seperti itu. Jadi sekali lagi, dosa dengan segala manifestasinya termasuk dalam COVID-19 ini bukanlah berasal dari Allah, tapi dari akibat manusia yang memilih untuk berdosa, yakni yang secara bebas memilih untuk tidak mentaati Allah. Akibatnya mereka berstatus dosa dan hidup dalam dosa dengan segala manifestasinya. Tapi kita bersyukur, walaupun dunia telah diwarnai dosa dengan segala manifestasinya, tetapi Allah tetap menopang dunia ini sehingga tidak terjadi fatalisme akibat dosa. Saudara, kejahatan tidak menjadi fatal sehingga tidak bisa teratasi, sehingga terjadi hukum rimba dalam dunia. Tidak. Allah terus menopang sehingga tidak terjadi fatalisme. Termasuk wabah ini, kalau belum dalam kedaulatan Tuhan, tidak akan memunculkan fatalisme dalam dunia. Kita lihat di sepanjang sejarah kejahatan manusia yang paling jahat, wabah yang paling mengerikan, gempa yang paling mengerikan, air bah yang paling mengerikan, tidak menjadikan terjadinya fatalisme. Allah terus menopang dunia ini. Dalam anugerahnya, Allah tetap menyatakan keselamatannya bagi orang pilihan, penopangannya, pemeliharaannya, baik bersifat umum maupun bersifat khusus, tapi itu terjadi semuanya dalam Yesus. Jadi yang ditopang, yang dipelihara, ya, bukan saja orang percaya, tetapi semua orang, ya, bersifat umum. Bersifat khusus itu berbicara tentang keselamatan dalam salib Kristus. Itu bersifat khusus. Tapi yang lain bersifat umum, pemeliharaan Allah. Semua dipelihara oleh Allah. Itu sebabnya Ibrani pasal 1 ayat 3a, Ibrani pasal 1 ayat 3a, kita lihat setelah penulis kitab Ibrani dalam ayat 1 sampai ayat 2 menjelaskan tentang siapa Yesus, muncul ayat 3a dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, perhatikan, dan menopang segala yang ada ditopang dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Di dalam Yesus
Allah terus menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi tetap ada pemeliharaan Tuhan, tetap ada kedaulatan dan ketetapan Allah dalam pemeliharaan kasih-Nya atas dunia ini. Tidak terjadi fatalisme walaupun sudah ada dosa dengan segala manifestasinya. Tetapi tetap Tuhan berdaulat, mengontrol, memelihara. Seperti itu. Selanjutnya saudara, kita lihat ya pada bagian berikutnya. 6. Musibah, timbul pertanyaan. Musibah COVID-19 ya dalam perspektif kedaulatan dan ketetapan Allah. Ini yang akan kita lihat ya. Bagaimana perspektif kedaulatan dan ketetapan Allah yang kita sudah pelajari ini di dalam menghadapi kenyataan musibah COVID-19 ini. Ya. Karena saudara, segala manifestasi ini, jadi jelaslah kita sudah bahas bahwa segala dosa dan manifestasi dosa bukan berasal dari Allah, tetapi sebagai akibat dosa, dosa asal, ya, dosa asal melahirkan dosa-dosa, baik dalam konteks manusia maupun dalam konteks alam semesta ini, ya. Tapi manifestasi dosa ini termasuk dalam wabah COVID-19 ini tetap dalam kedaulatan dan ketetapan Allah yang bersifat permisif, mengizinkan. Jadi manifestasi dosa termasuk dalam wabah COVID-19 ini diizinkan Allah masuk dalam konteks manusia dan alam menjadi alat penghukuman Allah ketika dosa makin merajalela. Dan itu berlaku, perhatikan, baik bagi orang pilihan maupun bukan pilihan. Baik bagi orang percaya Yesus maupun tidak percaya Yesus. Sebagai manifestasi keadilannya. Jadi saudara, dosa dengan segala manifestasinya, kejahatannya, ya, itu bukan berasal dari Allah, tidak bersumber dari Allah, itu ada sebagai akibat dosa, tetapi sewaktu-waktu Allah izinkan itu masuk dalam hidup kita, dalam dunia manusia dan semesta ini, menjadi alat penghukuman Allah manakala dosa makin merajalela. Saudara perhatikan, dalam sejarah termasuk sejarah Alkitab, manakala dosa merajalela, hukuman Allah turun. Allah izinkan dosa dengan segala manifestasinya masuk sebagai alat penghukuman Allah atas dunia, atas manusia yang berdosa, yang hidup dalam dosa. Itu seringkali terjadi di sepanjang sejarah, saudara. Ya, terjadi di sepanjang sejarah seperti itu, saudara. Jadi kita bertemu, saudara, tentang keadaan itu, ya, tentang keadaan itu bahwa itu menjadi alat penghukuman Allah. Sekarang, saudara, jujur saya harus katakan, dosa makin merajalela, ya, dosa makin merajalela. Saudara, maaf, ini hanya hipotesa, belum tentu benar. Saya berpikir, mengapa di negara-negara maju yang yang di mana dosa merajalela, LGBT merajalela, itu sangat banyak yang tertular dan sangat banyak yang mati, saudara. Ini hipotesa saja, belum tentu benar. Ya, mungkin saja karena di sana dosa makin merajalela sehingga penghukuman Allah menimpa dunia ini, ya, sebagai manifestasi keadilannya. Jadi diizinkan Allah, dan itu terjadi bagi orang pilihan maupun bukan pilihan, bagi orang percaya maupun orang yang tidak percaya Yesus. Jangan berpikir Allah berlaku diskriminatif, tidak. Selanjutnya, saudara,
Sekarang pertanyaan, apa perbedaannya bagi orang pilihan Allah maupun orang bukan pilihan Allah? Bagi orang percaya Yesus maupun tidak percaya Yesus. Ya, maaf saya menggunakan orang pilihan. Ya, orang pilihan itu ada yang sudah percaya, ada yang belum percaya. Orang pilihan itu ada dalam semua ras, dalam semua agama, dalam semua suku dan tempat ada di sana. Ya, ya mudah-mudahan, ya puji Tuhan, bahkan pasti mereka akhirnya akan menjadi orang percaya seperti itu. Ya, jadi bagi orang pilihan Allah dalam Tuhan Yesus, kejahatan dan musibah termasuk COVID-19 ini dalam anugerah keadilannya. Jadi bagi orang percaya, keadilannya yang menghukum termasuk dengan COVID-19 itu tetap merupakan anugerah. Ya. Diizinkannya masuk sebagai alat penghukumannya yang bersifat mendidik, edukatif. Bagi orang pilihan Allah, bagi orang percaya, diizinkan masuk, tapi menjadi edukatif. Dalam karunia-Nya, anugerahnya, itu diubah menjadi edukatif, mendidik kita, bagi tercapainya keselamatan. Jadi yang belum selamat, orang pilihan yang belum selamat, akhirnya menjadi selamat. Saya berharap terjadi pertobatan saat ini karena virus corona, banyak orang yang bertobat menerima Yesus. Ya, orang pilihan yang belum bertobat, ya. Bagi hidup keselamatan, apa artinya? Artinya orang yang sudah selamat, yang tidak bertumbuh, yang tidak menjadi dewasa, hukuman ini membuat mereka harus bertobat, berbalik kepada Tuhan dan membangun karakter Kristennya, melaksanakan mandat penginjilan, mandat pemuridan, mandat budaya, mandat kasih demi untuk kemuliaan Allah. Jadi Allah izinkan menghukum orang-orang pilihan Allah termasuk hidup orang yang sudah diselamatkan tapi bersifat edukatif, mendidik, ya, mengembalikan mereka, mereformasi mereka. Dan juga bagi kesempurnaan keselamatan. Apa artinya ini? Bisa saja COVID-19 ini orang percaya mati dengan COVID-19 ini, tetapi kematian itu menyempurnakan keselamatan menuju kepada kekekalan sorga yang penuh kemuliaan itu. Jadi justru menyempurnakan keselamatan, alat untuk menyempurnakan keselamatan. Jadi saudara, maaf saya harus berkata, doa sejati hanya akan terwujud jika sesuai kehendaknya, yakni jika tujuan penghukumannya telah tercapai dalam hidup orang pilihan atau orang percaya. Kalau belum tercapai, ya, biar saudara berdoa. Saudara tidak akan mungkin merubah kedaulatan dan ketetapan Allah. Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Kalau seandainya itu terjawab, pasti itu sesuai dengan kehendak Allah, di mana tujuannya dengan penghukuman itu telah tercapai. Kalau telah tercapai, maka bisa jadi, ya, doa kita dijawab karena sinkron. Tapi kalau tidak, biar saudara berdoa seperti apapun, model apapun, tidak akan merubah kedaulatan dan ketetapan Allah. Kalau itu terjadi, berarti doa saudara lebih maha kuasa dari Allah yang maha kuasa, dari kedaulatan dan ketetapannya yang mutlak. Itu bagi orang pilihan Allah atau bagi orang percaya. Bagaimana bagi orang yang bukan pilihan Allah? Maaf sekali lagi, bagi orang yang tidak percaya, kejahatan dan musibah termasuk COVID-19 ini diizinkan Allah. Saya pakai diizinkan karena sekali lagi saya ingatkan, dosa dengan segala manifestasinya itu bukan dari Allah, itu akibat memilih untuk berdosa. Tapi diizinkan Allah masuk sebagai alat penghukuman yang bersifat membinasakan. Jadi destruktif. Bagi orang yang bukan pilihan Allah, yang tidak percaya, sama. Hukuman Allah masuk seperti pada orang percaya. Hukuman Allah diizinkan masuk, termasuk COVID-19, masuk, tapi bersifat destruktif, membinasakan. Ya, bagi tercapainya apa?
penghukuman atas dosa sebagai manifestasi keadilan Allah yang maha mulia itu. Ya, tidak ada yang dapat berdalih ya yang mengatakan saya tidak berdosa, karena di dalam setiap diri manusia ada hati nurani, ada hukum Taurat yang Tuhan taruh. Oleh sebab itu para teolog berkata hati nurani ini sebagai lembaga kehakiman yang Tuhan taruh dalam hati setiap manusia, sehingga setiap manusia tidak perlu ke pengadilan untuk tahu perbuatannya salah atau benar. Ya, tidak. Dia sendiri tahu karena hati nurani sudah menghakimi. Sehingga tidak ada yang bisa berdalih saya tidak tahu, saya tidak berdosa. Semuanya telah berdosa. Dan penghukuman Allah ini turun ya untuk membinasakan dan menyempurnakan kebinasaan itu, saudara. Jadi saudara, di akhir daripada firman ini ya, secara khusus bagi orang pilihan Allah, bagi orang percaya di mana saja, dari berbagai suku, agama, ras, dan tempat. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya berseru, bertobatlah, berimanlah pada Yesus bagi keselamatanmu. Terima Yesus, Dia sudah datang 2000 tahun yang lalu, yang penderitaannya sedang kita rayakan untuk menebus, menyelesaikan dosa dan upah dosa saudara dan saya. Bertobatlah, terimalah Yesus. Pulanglah, kembalilah anak yang hilang ke dalam pangkuan Bapamu. Kembalilah, bertobatlah. Saya berseru, bertobatlah. Bagi orang pilihan yang sudah sebagai orang percaya, ya, yang karena dosa tidak hidup dalam Tuhan, tidak melaksanakan kehendak Tuhan, tidak menginjil, tidak melaksanakan mandat Allah, tidak memuliakan Allah, hidup bergelimang dosa walaupun orang percaya, bertobatlah. Kembali kepada Tuhan. Bangunlah kembali tujuan keselamatanmu. Bangun. Bangunlah karakter Kristus. Hiduplah untuk Dia. Bagi kemuliaannya. Biarlah wabah virus COVID-19 ini membawa kita semua, saudara dan saya, masuk dalam pertobatan itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, kekuatan pertolongan Allah Roh Kudus, memberkati firman-Mu ini Tuhan, memberkati semuanya, supaya semua kami kembali ke dalam pertobatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ini, bahkan terus kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.